Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 13 di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas 2. Sebelumnya di sini ada Dinda Putri Widyadari, ada saya Alifia Sabila Azahra, dan ada Made Widyadjani Triswinadi. Kita langsung saja ke yang pertama, latar belakangnya akan dijelaskan oleh Widi. Pada tugas 2 ini dibuat performance indikator KPI untuk mencapai tujuan strategis dalam meningkatkan pendapatan penjualan. Pada fokus pertama untuk meningkatkan pendapatan penjualan bulanan diperoleh dari tabel dimensi kolom non menggunakan tabel acuan fact dengan kolom acuan sales. Selain itu, fokus kedua adalah meningkatkan penjualan di setiap tahun dan wilayahnya diperoleh dari tabel dim location dengan kolom region dan tabel dimension date dengan kolom year. Selain itu, fokus ketiga adalah meningkatkan penjualan berdasarkan kategori diperoleh dari tabel fact sales dengan kolom acuan sales sum menggunakan tabel acuan dim product dengan kolom kategori. Metode ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik untuk analisis kinerja, serta dapat mengoptimalkan rencana untuk mencapai tujuan peningkatan pendapatan. Selanjutnya, untuk penjelasan terkait tentang KPI, di sini ada goals meningkatkan pendapatan penjualan dengan KPI, optimasi total dari pendapatan penjualan bulanan dengan data diperoleh dari tabel dimension date dengan kolom amount menggunakan tabel acuan fact sales dengan kolom acuan sales. Perhitungannya tidak menggunakan perhitungan tambahan, langsung menggunakan acuan table sum sales. Chartnya text chart. Kemudian meningkatkan rata-rata penjualan berdasarkan kategori produk dengan KPI, optimasi rata-rata penjualan berdasarkan kategori produk dengan data diperoleh dari tabel dimension produk dengan kolom kategori menggunakan tabel acuan fact sales dengan kolom acuan sales dengan perhitungannya tidak menggunakan perhitungan tambahan, langsung menggunakan acuan table average sales dengan chartnya bullet chart. Kemudian meningkatkan adanya diskon penjualan di setiap tahun dengan KPI optimasi rata-rata diskon di setiap tahun diperoleh dari tabel dimension date dengan kolom year menggunakan tabel acuan fact sales dengan kolom acuan sales. Tidak menggunakan perhitungan tambahan, langsung menggunakan acuan table average sales dengan chartnya text chart. Kemudian meningkatkan penjualan di setiap tahun dan setiap wilayahnya dengan optimasi penjualan berdasarkan wilayah dan tahun, kemudian diperoleh dari tabel dimension location dengan kolom region dan tabel dimension date dengan kolom year menggunakan tabel acuan fact sales dengan kolom acuan sales. Kemudian tidak menggunakan perhitungan tambahan, langsung menggunakan acuan table sum sales dengan chart bullet chart. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya, Sabil. Untuk beberapa KPI selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. KPI selanjutnya goals-nya itu meningkatkan rata-rata dengan total penjualan berdasarkan kategori. KPI-nya optimasi total penjualan berdasarkan wilayah dan tahun. Datanya itu diperoleh dari tabel fact sales dengan kolom acuan sales, average, dan sum menggunakan tabel acuan dim product dengan kolom acuan kategori. Eh, dan ini tuh tidak menggunakan perhitungan tambahan, langsung menggunakan acuan tabel kategori dan sum atau average dan sum. Chartnya itu menggunakan bullet graph. Selanjutnya, goals-nya itu meningkatkan presentase pendapatan penjualan per kategori dengan KPI total profitabilitas percentage. Lalu datanya itu diperoleh dari tabel fact sales dengan kolom acuan sales sum menggunakan tabel acuan dim produk dengan kolom acuan kategori. Untuk perhitungan itu sum include kategori, sum sales, sum sales. Chartnya itu menggunakan Gantt chart. Selanjutnya ada goals-nya meningkatkan presentase pendapatan penjualan per regional dengan KPI-nya total profitabilitas percentage. Datanya diperoleh dari tabel fact sales dengan kolom acuan sell, sum menggunakan tabel acuan dim location dengan kolom acuan region.
Lalu perhitungannya ada sum, include region, sum cells, sum cells. Chartnya menggunakan Gauss chart. Selanjutnya kami untuk perangkat lunak yang digunakan menggunakan tabel AU. Tabel AU ini yaitu merupakan perangkat lunak dengan bisnis intelijen yang mudah digunakan dalam membuat visualisasi data. Eh, Kami menggunakan tabel AU ini karena kelebihannya itu lebih memudahkan dalam penggunaan visualisasi data, bentuk tampilan grafik atau gambar yang berguna untuk menemukan pola, tren, atau korelasi antara titik data. Lalu, fungsionalitas tabel AU mudah digunakan dengan fitur drag and drop. Selanjutnya itu fungsionalitas tabel AU lebih fleksibel, memungkinkan pengguna untuk melihat jumlah perhitungan dari angka-angka yang berasal dari dataset tanpa harus mengetikkan rumus perhitungan atau pemrograman secara manual. Tabel AU ini juga memiliki visual yang menarik dan interaktif karena tabel AU memiliki banyak pilihan grafik yang bergerak. Dan tabel AU ini mengelola banyak sumber data. Tabel AU adalah software yang bisa menggabungkan berbagai sumber data seperti dari spreadsheet, cloud, dan berbagai tipe data lainnya. Selanjutnya untuk demo dashboardnya akan dilanjutkan oleh Dinda. Baik, untuk demo dashboard akan dilanjutkan oleh saya. Saya izin share screen. Oke, yang pertama di sini kita menggunakan 3 perangkat lunak, yaitu Ivan Console, Heidi, dan juga Tableau. Yang pertama, langkah pertamanya itu di sini kita harus membuat akun pada Ivan Console dan juga membuat project, di mana project ini akan digunakan untuk mengupload database yang akan kita buat. Nah, di sini contohnya ini saya udah bikin yaitu MySQL tugas 2. Nah, di sini setelah kita bikin akun dan juga project pada Ivan Console, di sini akan terdapat service URL, database name, host, port, user, password, SSL mode, sama CI certificate. Nah, di sini ini sangat berfungsi untuk dilanjutkan pada data cloud, yaitu di Heidi SQL dan juga Tableau. Di sini kita setelah kita mendapatkan database name, host, port, user, password dari Ivan Console, kita akan masukkan pada Heidi SQL, di mana Heidi SQL ini kita diminta nama host atau IP, pengguna, sandi, dan juga port yang kita sesuaikan dengan akun Ivan Console tadi. Nah, di sini ada nama hostnya. Nama hostnya itu kita sesuaikan yaitu MySQL tugas 2 Dinda Putri W Ivan ivancult.com. Nah, di sini untuk nama penggunanya sendiri menggunakan yang user yaitu AFN admin. Setelah itu kita juga menggunakan sandi. Sandinya itu disesuaikan pada akun Ivan Console. Setelah itu kita buka. Nah, di sini sebelum kita di sini tadi kan kita udah bikin database-nya ya. Nah, di sini eh, untuk input database baru itu bisa dengan klik kanan. Kita bisa klik kanan dan juga, nah, kalau nggak di berkas ini kita eh,
menggunakan snippet, di mana kita saat menggunakan snippet ini, kita akan upload beberapa berkas yang kita butuhkan. Contoh format berkasnya itu bisa SQL, bisa Excel, bisa CSV. Setelah penguploadan ini, otomatis di akun Ivan. Karena di Heidi ini namanya itu DWH Sales Ops, nah di sini akan terupload otomatis di akun Ivan-nya. Setelah data sudah terbaca, di sini kan database DWH Sales Ops ini ada 4 tabel, ada 4 tabel yaitu dim date, dim location, dim product, sama fact sales. Di mana setiap tabel ini memiliki isinya masing-masing. Setelah sudah terhosting di aplikasi Heidi SQL, kita akan lanjut ke aplikasi Tableau, di mana di sini kita akan pilih MySQL, kita akan memasukkan server, port, database, username, dan juga password sesuai dengan uh, sesuai dengan Ivan Console tadi. Kebetulan yang saya ini sudah buat. Nah, di sini hal pertama setelah kita menggunakan ini, kita harus memasukkan passwordnya terlebih dahulu. Ini memang memerlukan waktu yang cukup lama. Hal yang pertama dilakukan di aplikasi Tableau ini, kita akan memasukkan data source dan juga relasi dari tabel yang ada pada data source atau yang ada pada database DWH underscore ops tadi, sales underscore ops tadi. Nah, di sini kan tadi udah dijelasin pada database DWH underscore sales underscore ops ini terdapat 4 tabel. Nah, yang memuat 4-4-nya itu ada di fact sales. Di fact sales ini terdapat 3 foreign key yang menyambungkan pada 3 tabel. Jadi untuk relasinya, di mana fact sales ini menghubungkan dim date, dim location, sama dim product. Setelah itu kita masuk ke pembuatan KPI-nya. Yang pertama di sini kan ada melihat total penjualan bulanan, di mana rows-nya ini menggunakan table month dan juga menggunakan table sum sales. Nah, ini kita tinggal drag and drag aja. Setelah itu, untuk selanjutnya yaitu cara menghitung rata-rata penjualan berdasarkan kategori. Di mana untuk kolomnya ini memuat kategori, untuk rows-nya ini memuat average sales. Dan kita gunain filters average sale ini agar data yang kita mau ini hanya dari average and sale. Karena kalau kita tanpa mengubah format yang kita mau, itu akan otomatis jadi sum. Jadi kita harus rubah dari sum ke average. Untuk selanjutnya yaitu KPI dari total penjualan berdasarkan region dan year. Nah, di sini di kolomnya menggunakan table region ini menggunakan sum sales. Untuk rata-rata diskon, untuk KPI tahun. Di sini untuk rows-nya sendiri tuh year, dan juga kita menggunakan sum diskon, karena yang di sini kan dicarinya rata-rata diskon tuh. Nah, di sini sum diskon dengan filter state Arkansas.
Karena di sini kita menggunakan filter, kan dari state, berdasarkan state. Di sini kita bisa melihatnya beberapa ini memilih sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya itu perbandingan rata-rata dengan total penjualan berdasarkan kategori. Di sini untuk columns-nya average sales, untuk row-nya kategori dengan acuan sum sales, di mana di sini karena kategori pada database ini terdapat 3, ada furniture, office supply, sama teknologi, maka 3 kategori itu dimasukkan pada average sales. Di sini ada perhitungannya, karena ini perbandingannya menggunakan average sales dan juga sum sales. Di sini bisa kita lihat, di sini average sales-nya, perkiraan rata-rata dari sales-nya, sedangkan data yang kita miliki, data penjualan yang kita miliki itu tidak masuk atau tidak melebihi rata-rata. Di sini sebagai contoh yang office supplies, di sini average and sales-nya itu 13 di 138.486 itu tidak memenuhi atau hanya memenuhi 60% dari target target average sales-nya, sedangkan target average sales pada studi kasus ini 230.814. Itu. Nah, untuk pembuatan Gauge chart presentasi penjualan per kategori ini, kita menggunakan beberapa data tunjangan untuk mendapatkan hasil seperti ini, seperti adanya button half. Button half ini digunakan untuk memastikan bahwa lingkaran atau pie ini memiliki satu kesatuan khusus. Contohnya, kalau seumpamanya kita pengen setengah, kenapa kita nggak ngasih minnya 1/2? Karena di sini kita memiliki pengaturan lain, kayak color kurang dari 50%, lebih dari 50%, gray kurang dari 50%, gray lebih dari 50%, pointer 1, pointer 2, produk present, dan profit persen. Untuk yang ini, untuk yang studi kasus Gauge chart persentase penjualan per kategori ini menggunakan produk present yang pertama, di mana rumusnya itu sum include kategori dibagi count dim product dibagi dengan count dim product. Kemudian kita memasukkan beberapa bagian seperti button half, color kurang dari 50%, lebih dari 50%, gray kurang 50%, lebih dari 50%, pointer 1 dan pointer 2 ini pada measure value di marks yang all. Selanjutnya untuk Gauge chart yang persentase penjualan per region hampir sama kayak yang per kategori, cuman bedanya di rumusnya aja. Di sini profit persennya menggunakan rumus sum include region bagi sum sales bagi sum sales. Dan untuk dashboardnya sendiri, di sini kita menggunakan dashboard dengan outputnya 6. Karena di sini udah agak ada lagi tempat untuk memasukkan output dari rata-rata. Untuk kita buka dashboardnya dulu.
Public. Eh, oke, untuk tabel publiknya yang setelah kita posting seperti ini. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.